Anak-anak biasanya mengakuisisi 20 kata daripada anaknya dipaksain kan Miss. Sampai kepada 1 tahun biasanya mulai muncul first word Miss, kata pertama. Halo semuanya, selamat datang di e-Parenting Podcast, tempat di mana kita membahas tumbuh kembang anak dengan cara yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Saya Hilda akan menjadi host dengan tema yang sangat penting buat kita semua yang peduli dengan dunia anak-anak. Dan hari ini kita akan membahas tema fungsi dan makna tahap perkembangan bicara dan bahasa, atau mungkin kita lebih sering mendengar dengan istilah language dan speech. Kita sering melihat kan mengapa banyak anak-anak yang cepat bicara, sementara di sisi lain kita melihat banyak anak yang terlambat dalam bicara. So apa yang harus kita lakukan? Bersama dengan saya kali ini hadir seorang narasumber yang luar biasa, Miss Elizabeth Santoso. Beliau adalah CEO dan psikologis at Kupompong dengan master degree-nya in clinical child dari Universitas Indonesia. Apa kabar Miss Elizabeth? Halo Miss Hilda, kabar baik. Bagaimana kabar Miss Hilda? Baik juga, senang sekali kalau kita bisa bertemu kali ini. Yes. Kita bisa berbincang bersama-sama sehingga apapun nanti yang akan kita bicarakan bisa menambah wawasan buat para orang tua kita. Amin. Oke. Kita akan langsung masuk Miss Elizabeth. Tentunya kita semua sudah tahu ya bahwa ada perbedaan antara speech dan language dalam perkembangan anak. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana tahapan umum perkembangan bahasa anak dari bayi sampai usia 6 tahun. Kapan sih biasanya anak-anak ini mulai mengucapkan kata pertama dan membentuk kalimat? Oke, sebelumnya mungkin kita perlu make it clear di sini Miss, terkait perbedaan dari language and speech sesuai dengan topik kita pada hari ini, betul ya Miss? Jadi language sendiri adalah akuisisi kosakata. Artinya language itu bagaimana seseorang memahami dan menggunakan bahasa. Sedangkan speech itu kaitannya dengan pengucapan. Bagaimana language atau kosakata yang anak sudah punya itu diekspresikan menggunakan organ-organ bicaranya. Sehingga perkembangan language dan speech ini saling beriringan. Tetapi kalau anak memiliki hambatan, kita harus bisa mendapatkan assessment untuk menentukan Miss, apakah keterlambatan ini dikarenakan oleh perkembangan bahasanya atau speech-nya. Itulah mengapa penting buat kita bisa membedakan antara language dan speech. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaannya Miss Hilda mengenai tahapan. Sebetulnya anak dari bayi lahir itu sudah berkembang di semua aspeknya Miss. Baik dari motorik kasar, motorik halus, termasuk speech and language. 0 sampai 1 tahun itu belum memasuki usia simbolik. Simbolik itu apa? Anak bisa membayangkan suatu benda dan berkata-kata untuk menyebut benda itu. 0 sampai 1 tahun, interaksi sudah mulai muncul. Melalui yang pertama tentunya adalah tangisan. Itu adalah cara awal anak berkomunikasi. Lalu yang kedua menggunakan cooing, ketiga pakai babbling. Dan tidak hanya itu, anak juga di usia 6-7 bulan mulai bisa mengikuti perintah kita. Misalnya, ayo bye-bye. Nah, lalu dia bye-bye. Lalu juga belajar untuk angkat tangan gitu kan ya. Itu mulai muncul di usia 6-7 bulan. Ini sudah terhitung perkembangan bahasa, di mana dia mengakuisisi kosakata instruksi yang kita sampaikan. Sampai kepada 1 tahun biasanya mulai muncul first word Miss, kata pertama. Iya, itu bisa papa, mama, maem gitu ya. Kata-kata yang mudah tetapi bermakna. Seringkali ada orang tua yang tanya Miss, apakah anak saya sudah termasuk berbicara waktu dia hanya meracau misalnya ba, apakah sudah termasuk bicara? Nah, yang kita hitung adalah kata yang mempunyai arti, sekalipun belum jelas pengucapannya. Misalnya, kalau anak itu bilang dada dan dia selalu menunjuk kepada papa, artinya itu kata pertama dia. Walaupun harusnya kita mengharapkan dia bilang daddy atau
papa misalnya ya, tapi dia bilangnya dada, itu termasuk kata yang bermakna. Itu kita hitung. Sampai kepada usia sekitar 16 bulan, 1 tahun lebih 3-4 bulan, anak-anak biasanya mengakuisisi 20 kata. Jadi dia sudah bisa mengucapkan 20 kata bermakna yang berbeda. 20 Lampu, kata ya, makan, standar. betul. Semacam kayak sebagai apa namanya? Standarnya adalah 20 kata. Masuk di usia 2 tahun, biasanya usia 2 tahun adalah perkembangan bahasa yang cepat. Sehingga kadang-kadang ada beberapa anak yang di bawah usia 2 tahun belum punya kata-kata bermakna, tiba-tiba masuk usia 2 tahun terjadi ledakan bahasa istilahnya Miss. Karena di usia 2 tahun ini secara kognitif atau kecerdasannya, anak itu mulai memiliki perkembangan berpikir secara simbolik. Simbolik itu artinya apa? Kalau kita melihat suatu benda, kita akan simbolkan di dalam ingatan kita. Lalu kita akan memberikan nama kepada dia. Gelas atau misalnya num-num gitu ya, minum. Mulai muncul sambungan antara objek dengan katanya. Itu di usia 2 tahun. Sehingga di usia 2 tahun biasanya anak mulai akan menyebutkan berbagai macam benda yang pernah dia jumpai. Kasur, piring, garpu, sendok. Speech-nya belum sempurna. Biasanya kejelasan berbicara itu masih sekitar 40-50%, itu tidak apa-apa selama kata-kata yang dia ucapkan memang betul merepresentasikan benda itu. Nah, di usia 2,5 tahun, 30 bulan ya Miss ya, anak mulai bisa berkata-kata dalam kalimat. Kalimat itu bisa 2, 3, atau 4 kata. Biasanya bentuknya adalah kalimat request, meminta sesuatu Miss. Mau makan, mau tidur, mau nenen mama gitu kan ya. Mulai dia bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Di usia 3 tahun maka terjadi komunikasi timbal balik yang semakin bermakna. Bisa jadi terjadi circle of communication lebih dari 6 kali Miss. Circle of communication itu adalah proses di mana ditanya jawab. Ditanya lagi, jawab lagi, itu dihitung 2 circle Miss. Jadi tanya, jawab itu 1 circle. Ditanya lagi, jawab lagi 2 circle. Dalam 1 kali berkomunikasi itu bisa up to 6 circles of communication. Karena anak sudah bisa untuk berinteraksi 2 arah namanya. Mulai nih anak bisa bermain bersama dengan orang lain. Yang awalnya permainan pura-pura di usia 2 tahun sampai 2,5 tahun itu hanya dilakukan secara sendirian. 3 tahun dia mulai bisa bermain role play bersama juga dengan orang lain begitu. Biasanya usia 3 tahun anak juga mulai bisa bercerita tentang pengalamannya. Tadi aku di rumah main sama Mbak misalnya. Dia mulai bisa berkata-kata seperti itu. Sampai usia 4-5 tahun biasanya perkembangan bahasa sudah mulai komplit, tinggal di-refine. Artinya refine itu adalah kata-katanya menjadi semakin jelas. Artikulasi biasanya mencapai 70-100% itu di usia 4-5 tahun. Biasanya udah benar-benar jelas, lalu anak bisa menggunakan bahasa untuk saling memahami, bercerita dan berinteraksi dengan lebih kompleks. Kurang lebih tahapannya seperti itu, Miss. Oke, jadi ya Miss ya, misalkan nih ya kita menemukan ada orang tua yang sedikit worry. Anak saya ini belum bisa menyebutkan nama lengkap nih sampai usia 3 tahun. Jadi itu masih dalam tahap normal atau kita perlu worry ya Miss? Kalau nama lengkap sebenarnya tidak termasuk dalam standar untuk anak itu bisa ungkapkan di 3 tahun. Yang perlu kita hitung adalah seberapa banyak anak bisa berkata-kata untuk memasangkan benda dengan namanya atau memasangkan kegiatan dengan namanya. Kalau lagi di kamar mandi ya itu namanya mandi. Kalau lagi di meja makan, ada piring, ada sendok, itu namanya makan. Itu yang kita hitung. Ada beberapa anak bisa mengucapkan nama lengkapnya Miss, tetapi itu bukan ukuran yang baku di mana anak itu harus ya. Biasanya dengan latihan sih itu bisa untuk dilakukan. Yang kita lebih lihat adalah akuisisi kata-kata dalam kehidupan sehari-harinya. Wow, menarik sekali ya. Baik. Nah, ini kita mau masuk sedikit ke tantangan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali yang namanya gadget itu sudah, even anak umur 2 tahun seringkali saya melihat orang tua menggunakan alat itu untuk supaya menolong anak ini bisa makan cepat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengaruh gadget atau screen time terhadap perkembangan bahasa anak?
Banyak anak Indonesia lebih sering diasuh oleh neni, ART, atau bahkan mungkin orang tua kita sebagai kakek atau nenek mereka. Nah, bagaimana ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam berbicara? Dalam keluarga bilingual atau trilingual sekaligus, apa yang harus diperhatikan agar perkembangan anak-anak kita ini bicara secara optimal? Oke, baik. Jadi ada dua macam tadi ya, Miss Hilda. Yang pertama bagaimana pengaruh gadget terhadap perkembangan bahasa, dan yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sekitar yang turut serta mengasuh anak. Dua-duanya ini mungkin kita kembali lagi kepada dasar dari latihan berbahasa itu sendiri Bapak Ibu. Bahwa sebetulnya latihan berbahasa itu kan membutuhkan interaksi, betul ya Miss ya. Jadi anak yang lebih sering diajak berinteraksi secara langsung, dia juga akan lebih paham interaksi dua arah itu seperti apa caranya. Karena Bapak Ibu, interaksi itu seperti kita sedang bermain badminton. Ada yang namanya return and serve. Jadi pertama kita akan serve and then return shuttlecock-nya ya Miss. Artinya itu berlangsung secara timbal balik. Harus ada orang yang setia memberikan serve ini kepada anak Miss, untuk anak itu bisa return dengan tanggapan. Dan harus ada orang yang jeli untuk melihat bahwa anak itu lagi serve, gak harus pakai kata-kata. Misal anak lagi tunjukkan suatu barang di hadapan kita, lalu kita akan menanggapi itu sudah terjadi proses serve and return. Nah, the question is, seberapa banyak serve and return ini terjadi dalam kehidupan anak sehari-hari? Karena tidak dipungkiri, misalnya dengan kehadiran gadget, kita harus lihat, kita nggak bisa melihat gadget itu hitam dan putih, boleh nggak boleh, karena gadget itu sudah ada di rumah tangga semua dari kita ibu-ibu muda, termasuk saya ya Miss dalam mengasuh anak saya. Mungkin bukan anak saya yang nonton, tapi papa mamanya pakai gadget dan anak itu melihat, jadi nggak bisa 100% kita hindarkan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah seberapa sering dan seberapa intens kita melakukan model serve and return untuk mengisi waktu anak dibandingkan membiarkannya hanya berinteraksi dengan gadgetnya. Itu yang pertama, jadi seberapa sering. Yang kedua, sekalipun anak kita juga diasuh oleh orang lain selain kita, misalnya dengan ART, neni atau kakek dan nenek, itu juga perlu kita lihat seberapa tanggap orang di sekitar anak membalas dan membuka kesempatan agar interaksi itu terjadi. Yang bagus adalah ketika anak dibesarkan oleh caregiver yang aktif dan tanggap dalam menciptakan dan mengembalikan komunikasi kepada anak. Sekalipun kita adalah orang tua yang bekerja, apabila di rumah ternyata anak dibesarkan, diasuh ya oleh neni, oleh kakek dan nenek yang terlatih untuk berbicara kepada dia, bukan hanya untuk memberi nasihat, tetapi juga untuk bermain, berinteraksi dua arah, mengajak bernyanyi, tidak membiarkannya bermain sendirian dalam waktu yang panjang. Sebetulnya dia mendapatkan stimulasi yang cukup optimal Miss, selama itu sering dilakukan. Akan tetapi kita sebagai orang tua punya kewajiban dan otoritas untuk menilai ya Miss ya, kalaupun anak kita tidak dibesarkan sendiri oleh kita, apakah adekuat stimulasinya? Bagaimana cara orang tua kita atau cara neni kita dalam mengajak main anak? Apabila terjadi kesulitan di sana, misalnya neninya cenderung pasif atau kakek dan nenek nyalain TV terus supaya nggak kecapean, harus ada keputusan-keputusan dan kebijakan yang kita ambil sebagai orang tua. Mau bagaimanapun itu adalah anak kita. Antara kita memberikan training, latihan kepada neninya anak-anak, atau kita benar-benar memberikan batasan waktu menonton yang benar-benar konsisten, atau kita yang memilih untuk lebih punya waktu bersama dengan anak. Karena penting sekali ya Miss ya untuk melihat anak-anak itu bisa mengakuisisi perkembangan bahasa yang oke buat usianya, sehingga kita harus jeli juga mengamati proses interaksi yang terjadi di rumah. So kesimpulannya dari penjelasan yang panjang ini adalah yang kita perlu lihat adalah seberapa adekuat stimulasinya. Ketika gadget, caregiver lain selain kita, neni sekalipun tidak membatasi anak untuk saling serve and return communication, saya rasa anak masih bisa berkembang dengan baik.
Tapi kalau something terjadi di sana yang membuat anak jadi terbatas perkembangannya, kita harus ambil langkah Miss untuk mengembalikan hak anak akan stimulasi yang memang benar-benar optimal ya untuk perkembangan bahasanya. Jadi kita harus mengedukasi caregiver kita ya Miss Elisa. Seandainya kita sebagai orang tua kita nggak bisa menemani anak-anak kita, most of the time. Betul. Iya. Tetap menjadi tanggung jawab kita untuk memimpin arah tumbuh kembang anak-anak ya Miss. Sekalipun kita misalnya bekerja ataupun kita ada di rumah juga tetap terus memberdayakan diri untuk belajar tentang pendekatan-pendekatan baru dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak. Akhirnya saya jadi terpikir untuk bagaimana mendeteksi dini ini Miss Elisa. Mendeteksi dini dan how to solve the problem. Kira-kira apa saja tanda anak-anak ini mengalami keterlambatan bicara? Banyak orang tua mungkin malah berpikir, nanti juga bisa sendiri sejalan dengan waktu. So, kapan nih orang tua mulai berpikir, kayaknya ini kok waktunya ya kita perlu konsultasi dengan para ahli. Apa saja bentuk terapi yang mungkin ditawarkan oleh para lembaga-lembaga terapis ini buat kita para orang tua. Iya, yang pertama untuk mendeteksi kita melihat dulu kemampuan anak berinteraksi Miss. Karena kita nggak bisa langsung menuju ke bahasa itu sendiri. Dari bayi anak memang nggak punya bahasa, tapi anak akan punya respon. Jadi bayi itu sudah melakukan interaksi dua arah, menggunakan gerakan dan ekspresi wajah. Bapak Ibu bisa mengamati, bayi usia 3-6 bulan itu sudah merupakan bayi yang suka bersosialisasi. Dia akan suka tersenyum sama kita, bahkan udah mulai giggle ya, tertawa mengiki, itu udah bisa bayi usia 3-6 bulan. Bahkan bayi-bayi ini sudah bisa melakukan interaksi dua arah dengan kita secara gestural. Jadi kalau kita misalkan ciluk, dia akan ketawa. Itu adalah komunikasi dua arah. Dia bisa kontak mata juga dengan orang yang sedang mengajaknya berinteraksi. Nah, kalau di usia ini anak seperti acuh terhadap keberadaan kita yang sedang mengajak dia bercanda, kita sudah bisa mulai dibanyaki dulu stimulasinya. Jangan terlalu worry dulu Bapak Ibu, tapi optimalkan dulu aja stimulasinya ya, karena deteksi dini itu juga perlu menunggu waktu di mana kita berikan kesempatan stimulasi itu terjadi. Lalu selepas itu kita lihat nih, apakah anak terlihat interest sama kehadiran orang lain. Jadi kalau kita datang dia terlihat happy, dia akan membuka tangannya untuk kita gendong. Nah, itu namanya dia sadar terhadap kehadiran orang lain, dia mau untuk berinteraksi dua arah dengan orang lain. Diajak bercanda, dia akan menanggapi. Itu terjadi sampai dia umur 12 tahun. Sampai akhirnya dia bisa mengikuti instruksi sederhana. Maka kalau di usia 12 tahun anak itu belum menunjukkan kontak mata, terus kalau didatengin orang dia bukannya happy tetapi malah rewel gitu ya. Orang yang dia kenal ya, kalau stranger tentunya dia harus rewel gitu ya. Terus dia juga tidak menunjukkan respon ketika kita ajak main. Jadi misalnya diciluk malah nangis, atau diciluk wajahnya biasa aja, gak kontak mata. Lebih suka melihat benda-benda mati dibandingkan wajah manusia. Kita perlu untuk mulai mencari screening. Early detection itu bisa dengan dokter, spesialis anak, subspesialis konsultasi tumbuh kembang. Itu ada Miss Hilda. Biasanya psikolog baru memeriksa anak usia 2 tahun ke atas Miss. Karena usia 2 tahun ke bawah itu seringkali kalau terjadi memang hambatan tumbuh kembang itu masih dalam ranah medis dulu. Karena kita harus rule out kemungkinan-kemungkinan gangguan secara medis sebelum kita bisa periksa dia secara psikologis, secara kacamata psikologi perkembangan begitu. Dilihat dulu aja interaksinya. Dan baru di usia 2 tahun kalau misalnya belum ada akuisisi kata-kata, boleh juga untuk mencari bantuan screening mengenai perkembangan bahasanya. Wah, menarik sekali Miss Elisa tentang tadi penjelasan yang sangat membantu kami sebagai para orang tua. Nah, seandainya ini ya Miss ya, ada anak usia 5 tahun, ternyata dia belum bisa menyusun kalimat lengkap. Saya sendiri punya beberapa murid yang saya hadapi di lower grade. Mereka kesulitan dalam menyusun kata-kata, sehingga kita sebagai guru
agak kesulitan juga untuk mentransformasi apa yang perlu mereka tahu. Nah, kira-kira kita sebagai guru atau bahkan sebagai konselor untuk bisa mendampingi anak-anak kita, mungkin Miss Elizabeth bisa memberikan hal-hal yang perlu kita ketahui, menolong mereka. Oke, usia 5 tahun sebenarnya sudah masuk ke perkembangan bahasa yang sudah baik ya Miss ya. Bisa berkomunikasi dua arah bahkan menyimak informasi yang cukup panjang. Hal pertama yang bisa Bapak Ibu sampaikan adalah memastikan apakah anak ini sudah mendapatkan pemeriksaan tumbuh kembang atau belum. Karena jangan sampai anak ini terlambat dideteksi. Kenapa? Masalah bahasa sendiri itu seringkali tidak berdiri tunggal sebagai masalah berbahasa, Miss. Bisa saja dia cuman masalah akuisisi bahasa atau speech, tapi juga bisa melandasi gangguan-gangguan tumbuh kembang yang lain yang kita kenal di payung yang namanya neurodevelopmental disorders gitu. Sehingga anak ini lebih baik akan diperiksa terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kemungkinan gejala-gejala gangguan tumbuh kembang yang harus diintervensi sejak dini. Lalu bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk juga menambahkan terapi, intervensi psikologi. Kadang yang menjadi momok dari orang tua adalah kalau di terapi itu apakah artinya sakit dan apakah terapi itu akan berkepanjangan. Jawabannya adalah terapi itu panjang atau sebentar tergantung dalam kondisi anak. Dan sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali terapis-terapis yang mengedepankan intervensi berbasis keluarga. Artinya jangan sampai cuman anak itu datang ke klinik terapi dan cuman terapisnya yang bisa menghadapi anak. Tetapi yang sekarang sedang banyak dilakukan di klinik psikologi adalah kita membuka kesempatan untuk orang tua itu bisa kami training. Cara mainnya, cara ngomongnya sama anak, cara membantu anak untuk bisa menyebutkan nama-nama barang dan juga menggunakan bahasa, itu orang tuanya juga diundang, juga dilatih. Tujuannya apa? Supaya terapi ini tidak berkepanjangan harus datang ke tempat terapi. Terapis anak-anak yang utama siapa? Ya orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki minat untuk belajar, sekarang banyak klinik yang menyediakan parents training namanya Miss, sehingga orang tua bisa melanjutkan di rumah. Dan Bapak Ibu punya hak untuk bertanya. Jangan terpatok pada misalnya, oh kalau terapi di tempat ini harus sekian sesi. Itu biasanya memberatkan orang tua dan harus sekian tahun. Kita sebagai orang tua boleh berpikir kritis dan bertanya, mungkin tidak sayanya diajarin supaya di rumah saya bisa latih kepada anak-anak. Itu sangat mungkin Miss. Menurut etika dan teorinya, orang tua boleh loh menjadi terapis anak. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah membuka ruang komunikasi ini kepada orang tua untuk mencari bantuan, bahkan mencari keberdayaan dirinya dengan melatih dirinya melakukan terapi, biasanya progres itu akan tampak. Apalagi kalau dilatih orang tua di rumah kan bisa setiap hari anak itu mendapatkan intervensi ya Miss ya. Nah lalu hal yang selanjutnya bisa dilakukan sekolah adalah melanjutkan komunikasi yang aktif dengan orang tua. Karena anak-anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang biasanya membutuhkan perhatian lebih ya Miss ya. Guru bisa membantu memantau sejauh mana di rumah orang tua melatih anak. Melibatkan orang tua juga untuk tahu bagaimana perkembangan anak di sekolah, bahkan mencarikan opsi-opsi ketika misalnya orang tua nanti kesulitan ya untuk menempatkan anaknya dalam situasi kelompok yang besar, guru bisa menjadi teman diskusi bagi orang tua untuk mencari opsi-opsi pendidikan yang baik buat anaknya. Nah, saya jadi berpikir nih, Miss Elisa, katakanlah mungkin karena kesibukan kami sebagai orang tua, sehingga kita tidak melihat adanya signal-signal adanya problem. Kalau sampai anak ini tidak mendapatkan tadi terapi atau terlambat dalam terapi, kira-kira akibat apa yang akan dihadapi oleh anak-anak ini yang kita perlu aware? Ya. Terapi itu menciptakan diagnosis dan juga struktur terhadap tumbuh kembang anak. Artinya diagnosis bukan diberikan oleh terapis tapi biasanya oleh dokter atau oleh psikolog klinis gitu ya Miss ya. Setelah muncul diagnosis itu anak akan jelas arahnya ke depan.
Dan diagnosis ini menjadi alat komunikasi antar ahli, Miss. Sehingga kalau anak itu mendapatkan diagnosis lebih awal, lebih banyak kesempatan untuk orang tua memberikan intervensi-intervensi lanjutan. Beberapa klien kami itu tidak hanya berhenti terapi di satu klinik, Miss, tetapi misalnya cari second opinion di ahli-ahli lainnya. Karena profesional pun itu bekerja secara multidisiplin, Miss. Kita melibatkan dokter anak, dokter rehab medik, fisioterapis, sehingga ketika terjalin komunikasi atas kondisi dan diagnosis anak, maka kerjasama itu bisa dilakukan sedari dini. Nah, kerugian apa yang muncul kalau orang tua nggak notice dari awal dan tidak segera mencari bantuan? Waktunya akan mundur ya. Yang semestinya di masa awal kehidupannya anak sudah bisa dapat banyak latihan, dia jadi perlu menunda itu. Mungkin secara skill belajar, karena belajar juga dipengaruhi oleh bahasa ya Miss ya. Teman-temannya jadi sudah bisa lebih dulu dibanding dia akan tertinggal misalnya dan akan lebih sulit untuk mengejarnya. Jadi kita perlu membuka diri sepertinya Miss. Mendapatkan diagnosis bukan hal yang mudah sama sekali. Kita pasti merasa bersalah sebagai orang tua. Guilty, khawatir gitu ya. Tapi kalau dari awal tertangani, biasanya progres itu akan terlihat. Dan gak jarang ada juga beberapa anak yang catch up. Usia 5 tahun misalnya masih sangat kesulitan dengan speech-nya, tapi ketika intensif melakukan latihan, by the time dia 2-3 tahun setelah mendapatkan intervensi, ada yang catch up. Ada anak yang catch up, ada anak yang harus kita carikan alternatif lain, Miss, misalnya pendidikan khusus. Itu kita tahu setelah diperiksa. Biasanya akan dideteksi level of functioning-nya seperti apa. Kalau masih high functioning, kita akan mencobakan anak ini tetap ke sekolah reguler sebisa mungkin. Tapi kalau toh anak kita functioning-nya masih butuh banyak bantuan, ya nggak apa-apa, kita bisa mencarikan opsi-opsi yang lain. Daripada anaknya dipaksain kan Miss, paksain, diforsir untuk ikut kegiatan yang seperti anak pada umumnya, bahkan kita punya ekspektasi anak kita bisa catch up, sedangkan dari diagnosisnya akan sulit. Kita juga take time loh untuk bisa menerima kondisi anak dan mencarikan opsi yang lain. Selalu akan ada opsi ya Miss dalam kehidupan dan early detection bring us more option. Itu. Oke parents, rupanya kita benar-benar harus meluangkan waktu dan aware untuk kita bisa melihat proses perkembangan anak-anak kita. Dan pastinya kita sebagai orang tua perlu tips untuk membantu kita, memperlengkapi kita sebagai orang tua. Nah, saya yakin Miss Elisa akan bisa memberikan tips-tips yang kita perlukan sebagai orang tua, Miss Elizabeth. Ya, silakan. Oke, nah sekarang tips penting nih sebenarnya ya Papa Mama yang bisa kita lakukan di rumah untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak-anak. Yang pertama, kita kembali lagi kepada konsep serve and return. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin di waktu yang ada, kita selalu melakukan serve and return dengan anak-anak. Ketika anak datang kepada kita akan membalasnya dengan kata-kata. Ketika anak datang kepada kita tanpa berkata-kata pun, kita akan mengucapkan apa yang sedang dia lakukan. Begitu pula kita membuka kesempatan untuk anak menjawab kita. Kasih dia opsi misalnya. Pagi ini kamu mau sarapan telur apa roti gitu kan, dikasih opsi supaya anak mengucapkan kata-kata dalam pilihannya. Bukan hanya kita yang menyiapkan segala sesuatunya ya Miss ya, sehingga anak gak diberi ruang untuk berpendapat. Karena dalam berpendapat itu anak juga sedang belajar untuk berbahasa. Lalu yang kedua adalah banyak-banyak bermain bersama dengan anak. Bermain bersama itu artinya kita satu level tuh kalau anak di lantai, kitanya juga ikut di lantai. Jadi bukan kita menunggu anak bermain sampai selesai ya, tapi kita bermain bersama dengan dia. Waktu anak main, kita jangan kasih kuis-kuis dadakan. Mobilnya warna apa? Mobilnya ada berapa? Karena anak itu tidak enjoy bermain ketika terlalu banyak pertanyaan yang harus dia jawab. Kita bisa untuk menyambut permainan anak dengan kata-kata dari kita. Misalnya, mobilnya jalan, ngebut sekali. Misalnya seperti itu. Jadi kita membuat statement, not questions.
Boleh sesekali membuat questions, tetapi bukan sifatnya quiz, tapi pilihan. Jadi mobilnya mau ke jalan tol dulu atau mau belok ke rumah misalnya. Di situ akan muncul ide-ide permainan. Lalu yang ketiga, diupayakan kita selalu berkomunikasi menggunakan kata-kata yang benar, Miss. Bukan menggunakan baby talk seperti cucu, cucu. Kitanya nggak usah ikutan. Kitanya bilang, oh kamu mau minum susu. Oh kamu mau makan. Jadi kita terjemahkan kata-kata anak menggunakan bahasa yang asli. Kadang-kadang kita jadi mikirnya, tapi lucu loh. Mendengarkan anak berbicara dengan cadelnya dia tuh lucu. Betul. Tetapi untuk anak mengucapkan kata itu nggak sesederhana kita yang udah terbiasa ngomong selama puluhan tahun ini, Miss. Anak-anak pun perlu belajar mengartikulasikan huruf konsonan yang berbeda-beda. V, T, K, D, dia harus bisa. Dan itu takes effort ternyata. Sehingga sebisa mungkin dari kecil mereka udah biasa mendengar kata-kata dengan huruf konsonan yang tepat. Selain itu, kita juga yang kelima ya, kita banyak-banyak memberikan anak aktivitas kaya bahasa. Dimulai dari buku bacaan. Kalau kita bacain ke anak, gak perlu bacaannya disederhanakan Bapak Ibu. Bacain aja apa yang penulisnya taruh di dalam buku itu, supaya anak terekspos dengan ada kata hubung, kata sambung, kata keterangan waktu. Jadi gak harus kita sederhanakan bacaan di dalam buku-buku anak. Selain itu, selain baca, kita juga bisa melalui lagu-lagu. Lagu-lagu itu jangan cuma anak menonton satu arah dari gadget karena anak hanya akan merekam tetapi tidak memproduksi gitu kan ya. Kita bernyanyi, bergerak bersama dengan anak. Nanti anak akan terstimulasi untuk pelan-pelan mengikuti kata-kata yang ada di lirik lagu itu. Dan yang terakhir adalah terus ciptakan interaksi dua arah yang bermakna, yang engage, penuh dengan keterlibatan orang tua dan anak, karena pada dasarnya interaksi itu berjalan secara alamiah. Itu saja tips-tips dari saya, Miss Hilda. Wow, tips yang luar biasa, Miss Elisa. So parents, kita nggak perlu khawatir seandainya mungkin ada di antara kita menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan tahap bicara anak-anak kita. Nah, Sekolah Elion bekerja sama dengan Kupompong untuk kita bisa mengoptimalkan pendampingan kita terhadap anak-anak. Dan saya yakin Bapak Ibu akan punya banyak pertanyaan. Bapak Ibu mungkin ingin tahu, menggali lebih dalam tentang masalah perkembangan bicara anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, kami akan sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa langsung kontak ke Kupompong dengan data-data yang tertera di skrin kami. Miss Elizabeth, senang sekali sudah bergabung bersama dengan kami dan menjadi narasumber untuk melengkapi wawasan para orang tua kami. Dan kami berharap bahwa kita bisa melanjutkan kerjasama ini di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Miss Hilda dan Elion Schools yang sudah peduli, memperhatikan juga tidak hanya anak-anak ya, tetapi orang tua. Terima kasih banyak untuk kerjasama ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk follow e-parenting podcast kami, untuk likes dan subscribe. Sampai ketemu lagi di waktu mendatang.